إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratil Mukarramin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali kita semua Allah mudahkan bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya di rumah Allah ini, bersama-sama menaikkan ibadah Jumat. Kiranya setiap niat, langkah dan taqarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikannya sebagai amal saleh yang menambah beratnya, banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan lebih dalam bagaimana kehidupan sekarang ini, maka kita dapatkan bahwa kita merasakan betapa beratnya berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, yang barangkali inilah yang disinyalir dengan fitnah akhir zaman. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada masa-masa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sayati 'alan nasi al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'alal jamar. Akan datang masa di mana nanti seseorang al-qabidu 'ala dini, orang yang betul-betul berpegang teguh, orang-orang yang betul-betul komitmen, konsisten dengan agamanya, kal-qabidi 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW betapa pada masa itu begitu berat orang yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, orang yang bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sudah bisa merasakan betapa ketika kita bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran,
bersungguh-sungguh berkomitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mudah. Banyak ujian-ujian. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menggambarkan seolah-olah keadaan ini sudah terbalik. Kata beliau dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah juga Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata beliau, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun, masa-masa yang penuh dengan tipu daya, penuh kepalsuan, penuh kedustaan. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW? Yusaddaqu fihal kadhib. Pada masa itu orang-orang yang pendusta, orang-orang yang pembohong, orang-orang yang tidak jujur justru dibenarkan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada masa itu yang didengar, yang dipercaya, yang mendapat panggung justru para pendusta. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Tapi pada masa itu kebalik. Orang-orang yang betul-betul benar, lurus, jujur, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, berkomitmen menjalankan agamanya, justru itu yang didustakan. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang terpercaya, orang-orang jujur justru dikhianati. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan, tidak dikasih panggung, mereka tidak boleh untuk banyak berperan. Padahal mereka adalah orang-orang yang al-amin, orang-orang yang terpercaya. Wa yukhawwanu fihal amin. Wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang terpercaya justru mereka dikhianati, mereka tidak mendapatkan kesempatan. Tapi sebaliknya, wa yukhawwanu wa yu'tamanu fihal khain, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak jujur, justru mereka lah yang dipercaya. Dan disebutkan dalam hadis itu, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Pada masa itu yang banyak berperan, yang berbicara, yang mengatur semuanya adalah ar-ruwaibidah. Lalu ditanya, wa ma ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu? Beliau katakan, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Ar-rajulu at-tafih. Bahasa Arab at-tafih artinya itu orang yang tidak bernilai. Ar-rajulu tafih adalah seseorang yang hakikatnya tidak punya kapasitas. Orang yang seharusnya dia itu tidak punya kedudukan sehebat itu. At-tafih yang tidak bernilai. Tetapi dia yatakallamu fi amril ammah. Dia mendapatkan peran, dia mendapatkan panggung, kesempatan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya umum. Maka inilah yang dirasakan, yang kita rasakan sekarang ini. Bukan karena Rasulullah SAW meramal 1400 tahun yang lalu menyampaikan hadis ini. Kelihatannya sekarang satu persatu apa yang beliau sampaikan sudah menjadi kenyataan. Bukan itu ramalan, tapi itu adalah bagian dari nubuat. Kebenaran sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu tidak berucap keluar dari hawa nafsunya, dari perasaan dan keinginannya, bukan. Tetapi itu adalah wahyu. Dan kalau kita rasakan satu persatu apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu sudah menjadi kenyataan. Dan barangkali inilah bahwa kita sudah ada di akhir zaman yang sudah dekat dengan hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yusbatal jahlu wa yaksuru zina wa yushrabul khamr. Kata Rasulullah SAW, di antara nanti tanda-tanda hari kiamat apabila ilmu sudah diangkat, ilmu agama sudah mulai hilang karena orang sudah tidak tertarik lagi untuk belajar. Orang-orang yang punya ilmu satu persatu Allah panggil, para ulama,
yang punya pemahaman ilmu yang mendalam, yang sungguh-sungguh, yang soleh-soleh, mereka satu persatu Allah panggil. Sehingga dikatakan dalam hadis, ketika orang-orang alim itu sudah dipanggil, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad bal yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan mengangkat ilmu agama itu dengan tiba-tiba serta merta hilang begitu saja, tapi Allah akan mengangkatnya dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai kalau nanti orang-orang alim sudah satu persatu Allah panggil, sudah tinggal sedikit atau sudah mulai habis, dikatakan ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil pemimpin, tokoh panutan, nasihat dari tokoh-tokoh juhalan, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka dimintai untuk berfatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu, mereka sendiri juga sudah sesat dalam kesesatan, lalu pengikutnya juga akan ikut sesat karenanya. Oleh karena itu, marilah kita, kalau kita perhatikan, mungkin kita sudah berada di masa-masa itu, masa-masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah penuh ujian dan punya cobaan. Bisa fitnah syubhat, fitnah karena kebodohan, orang yang sudah mulai jauh dan mulai tidak kenal kepada agama, sehingga mereka dilanda syubhat, kekacauan di dalam memahami agama, ataupun fitnah syahwat, yaitu fitnah karena gemerlapnya godaan dan ujian di dunia ini, cobaan-cobaan yang begitu menarik sehingga orang terjerumus kepadanya. Maka ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, maka tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau minta nasihat. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da. Ya Rasulullah SAW, tolong aku berikan nasihat yang dengan nasihat itu saya tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain, tidak perlu minta nasihat dari kepada yang lain. Maka kata-kata Rasulullah SAW menjawab, qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Maka dari pelajaran hadis ini, salah satu cara untuk kita bisa melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita di zaman yang fitnah ini, maka dua yang perlu kita perhatikan dari hadis ini. Yang pertama, qul amantu billah. Tidak ada lain kecuali kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Kita kembali kaji kitab-kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah, kita kembali melatar bersama di majelis-majelis, kita fahami agama ini, lalu setelah itu kita amalkan. Kata Ibnu Qayyim bahwa seorang itu akan bisa menyempurnakan tugas kehambaannya apabila dia mempunyai dua kekuatan. Yang pertama quwwatul ilmi, dia harus punya ilmu. Yang kedua quwwatul amal, dan setelah kita pahami, kita punya ilmunya, harus kita amalkan. Maka dengan kita terus berusaha untuk memahami agama ini, kita amalkan, maka insya Allah keimanan kita akan lebih kuat, akan semakin kuat. Lalu setelah itu kita harus istiqomah, thumma istaqim. Maka istiqomahlah kita menghadapi berbagai macam ujian ini, kita tetap bersabar dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan hidayah, supaya kita jangan sampai tergelincir, kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, ya Allah, Rabbana la tuzigh, ya Allah, ya Rabb kami, jangan gelincirkan kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi lagi Maha Pemurah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini
kiranya mengingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri dan kita semua, bahwa sekarang kita ini sedang dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Sekarang kita sedang menghadapi masa-masa yang penuh fitnah, penuh ujian. Maka tidak lain kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di dalam jalannya sampai kita betul-betul mengharap Allah dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.